Oke guys, jadi sebelum mulai vlog hari ini, gue mau ngomong tentang kejadian yang terjadi pas tadi siang. Ya, seperti yang kalian tahu, tadi telah terjadi terorisme di Jakarta. Pokoknya ada pengeboman di daerah Sarina. Dan gue mau ngomong ke kalian, kita jangan takut sama mereka. Kita nggak boleh takut sama mereka. Kita harus rame-rame berjuang dengan cara ya kita harus bersatu. Terus, gue jadi mengerti apa yang diomongin sama Casey Neistat tentang hal yang kayak gini. Waktu dulu dia pertama kali pindah ke New York, dia ngalamin waktu yang kejadian 911. Dan malamnya dia bilang dia masih terteror. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah lebih parah ataukah akan lebih baik. Itu ketakutan dia pada waktu itu. Dan sekarang gue ngerti, gue ngerasain apa yang dia rasain waktu itu. Gue ngerasain kita di negara kita sendiri, ya ada rasa takut, ada rasa terteror. Cuma kita harus bangkit. Kita nggak boleh kalah sama yang namanya terorisme. Dan vlog kali ini dimulai. Sorry kalau misalnya vlognya ini telat banget. Ini udah dari seminggu yang lalu, vlognya baru gue edit sekarang. Dan baru gue upload sekarang. Sorry banget untuk masalah itu. Dan gue janji gue bakal bikin vlog lagi kalau misalnya ada sesuatu yang seru. Gue nggak enak kalau misalnya gue bikin vlog cuma kayak gue di kamar doang gitu. Gue akan pikirkan gimana cara gue bisa upload video yang rutin tanpa membosankan. Oke? Enjoy the vlog. Kembali lagi hari Rabu, kuliah lagi. Dan ini hari pertama kuliah di tahun 2016. Ya, dan gue gak pakai supir sekarang, jadi gue nyetir sendiri. Gue tadi cek di Google, jalanannya lagi nggak bagus. Kira-kira bisa 1 jaman gue nyampe di kampus menurut prediksi Google. Sekarang gue kalau ngevlog jadi takut-takut karena kemarin habis jatuh kamera gue. Jadi gue masih kayak takut ntar licin lagi, terus jatuh lagi kamera, makanya gue pegangnya kenceng banget. Dan ini sebenarnya bukan kamera gue, ini kamera Ci gue, jadi jangan sampai rusak. Kalau misalnya kamera gue, ya nggak apa-apa lah, gue mungkin pakainya agak gimana gitu. Kalau ini gue harus hati-hati banget karena gue takut rusak, gue takut jatuh lagi. Jadi ya mungkin vlognya kebanyakan gue ngomong begini daripada shot-shot yang biasanya gue lakukan, karena gue takut kamera jatuh lagi dan rusak. Jam tidur gue udah bener. Gua tidur ya mulai di bawah jam 12 sekarang. Dan gue udah bisa bangun pagi sekitar jam 6-an. Kali ini mungkin telat karena macet, bukan karena gue telat bangun. Jadi ya terus kan sekarang parkirannya di gedung itu udah agak susah. Jadi bisa diparkir lagi, mesti ada jalanan macet. Bersabar saja, kita tinggal di Jakarta tuh harus bersabar dan tetap semangat. Dan habis pulang gue mau ngelanjutin project gue yang kemarin gue syuting. Tinggal editnya memang agak lama karena mesti cari footage-footage-nya dulu. Jadi tungguin videonya, seharusnya sih akan keren. Kalian ntar komen, kasih tahu feedback buat gue. Jadi tahun depan pas gue bikin lagi bisa lebih bagus. Jadi di LA itu juga macet, sama kayak di Jakarta. Cuma macetnya nggak kayak begini. Macetnya masih jalan, cuma padat aja. Mungkin kalau di sini sebutannya padat merayap. Kalau di sana sebutannya macet. Ya, telat lagi kayaknya. Nggak ada yang datang. Satu doang. Sekarang break, tapi biasanya break kan gue makan berat. Kali ini gue mau makan snack aja. Gue makan. Apaan gak kuat? Kualitinya lah. Biasa aja lah. 70D lebih inilah. Ngapain tuh? Sini mbak. Kelasnya udah kelar, udah selesai. Sekarang jalan pulang ada sini. Sekarang jalan pulang. Ya, hari ini sih gue ngedit doang. Nanti mungkin gue mau cerita sesuatu. Oh, kosong bener. Kalau Jakarta gini terus enak dah. Gue mau ngomong sesuatu buat kalian yang baru mulai
yang baru memulai bikin konten atau yang baru memulai jadi YouTubers. Sekarang gue melihat banyak orang, khususnya anak muda, mencoba untuk menjadi YouTubers. Jadi gue mau ngomong ke kalian yang khususnya mau jadi YouTubers. Gue ceritain awal gue menjadi YouTubers. Gue itu memang dulu suka bikin video, tapi gue nggak taruh karya gue di YouTube karena gue dulu nggak bisa ngupload video karena internetnya lemot. Lalu akhirnya gue mencoba bikin video dan gue upload ke YouTube. Gue nggak mengharapkan ada orang yang nonton di channel itu. Gue cuma taruh sebagai ya untuk gue taruh karya gue aja gitu, supaya ntar bisa gue lihat lagi tanpa ke delete. Jadi itu ada online gitu. Terus gue ketemu channel Tim Tuan. Dulu itu dia channelnya emang khusus untuk filmmaking gitu. Jadi gue ngeliatnya dulu dia itu bikin video-video bagus banget. Gue suka. Dan dia terkenal akhirnya si Chandra Leo. Karena ngeliat dia seperti itu, gue termotivasi juga untuk bisa terkenal. Jadi itu motivasi awal gue untuk bikin video YouTube, untuk terkenal. Tapi semakin lama, gue semakin sadar kalau misalnya bikin video di YouTube itu bukan hanya untuk terkenal, tapi karena passion. Karena lu memang mau bikin konten terus untuk channel YouTube. Nah, semakin kesini, gue semakin gak peduli dengan yang namanya tenaran. Gue semakin peduli sama konten gue. Gue sekarang lebih peduli gue bikin konten yang bagus. Dan gue yakin kalau konten itu bagus, pasti bakal banyak orang yang nonton. Itu yang dialami sama YouTubers yang besar sekarang. Seperti ya Chandra Leo, seperti Skin Indonesian. Mereka awalnya bikin video itu karena mereka membuat sesuatu yang bagus. Akhirnya banyak orang yang nonton dan suka sama video mereka. Akhirnya mereka bisa sebesar sekarang. Itu yang baru gue sadari sekarang ini. Makanya gue sekarang, gue lebih mendingan bikin konten yang bagus dulu. Intinya, kalian fokus sama konten yang bagus dulu. Jangan fokus sama kalian mau cari duit di YouTube, kalian mau terkenal di YouTube. Jangan pikir itu dulu. Yang gue lihat selama ini banyak YouTubers yang baru-baru motivasinya itu kayak nanya gimana sih cara dapet subscriber banyak. Gue nggak punya jawaban itu. Maksudnya gue nggak punya teori untuk hal itu. Gue nggak punya rumus. Dan yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah ya kalian bikin konten yang bagus yang bakal ditonton banyak orang. Nggak ada cara lain selain bikin konten bagus. Kalau misalnya kalian mau dapet subscriber banyak, ya udah kalian upload aja video dangdut yang seksi, itu pasti banyak orang nonton. Cuman kita kan content creators, kita mau bikin sesuatu dari sudut pandang kita gitu. Jadi itu yang orang cari di YouTube. Ya semoga kalian mengerti apa yang gue ngomong. Gue emang orangnya susah menyampaikan apa yang ada di kepala gue, jadinya ribet. Semoga kalian ngerti. Jadi kekurangan gue adalah apa yang ada di otak gue susah keluarkan di video atau di mana gitu. Tapi kalau misalnya kalian mengerti, bagus. Nah sekarang gue mau lanjut ngedit lagi.